Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 9. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati damai, dan oleh kebijaksanaanmu banyak perbaikan telah terlaksana untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Kami dapati bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seseorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Malahan, ia mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami, namun kepala batalion Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Sekarang, cara yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi untuk mendakwa Paulus adalah dengan membangun opini yang salah terhadapnya. Secara khusus mereka ingin membuat gubernur Kaisarea Felix mempercayai bahwa Paulus adalah seorang pembuat kekacauan. Tuduhan itu pun semakin serius dengan kehadiran seorang pengacara sebagai perwakilan mereka yang telah menunjukkan bahwa suasana pendakwaan terhadap Paulus memang telah mencapai tahapan yang lebih serius dalam sistem peradilan kekaisaran Romawi. Mereka tidak lagi sekedar berdebat untuk meyakinkan kepala batalion, melainkan memastikan gubernur Felix juga memiliki kesimpulan yang sama untuk menilai Paulus. Sahabat Alkitab, potret kisah Paulus pada bacaan Alkitab hari ini telah menampilkan kepada kita sebuah contoh bahaya dari niat jahat yang dibiarkan terus hidup dalam diri seorang manusia. Para orang Yahudi yang berusaha membunuh Paulus masih belum puas hingga niatan mereka tersebut menjadi kenyataan. Setelah mereka gagal melakukannya dengan menggunakan landasan hukum Yahudi, sekarang mereka pun berusaha membunuh Paulus dengan beralaskan hukum Romawi. Tentu saja hal ini menjadi semakin serius, dalam artian ruang lingkup penentuan sikap terhadap situasi Paulus harus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Niatan jahat yang tidak segera ditanggulangi akan berangsur membesar hingga menggerogoti seluruh akal dan nurani seorang manusia. Itulah sebabnya kita perlu terus menjaga kewarasan pikiran dan ketulusan hati sebagai seorang pengikut Kristus agar terhindar dari kekacauan yang dihasilkan oleh kejahatan dari diri sendiri. Marilah kita mulai dengan lebih peduli terhadap setiap kemarahan, kebencian, maupun perasaan muak yang kerap muncul ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak kita sukai. Menanggulangi semua perasaan itu dapat menjadi cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari pertumbuhan niat jahat yang semakin besar dan serius. Marilah kita berdoa. Tuhan, seringkali firman-Mu telah mengarahkan kami untuk berjalan dalam sikap hidup yang sehat, yang benar, yang penuh kebaikan. Tapi kami tidak dapat pungkiri bahwa tidak jarang niatan jahat justru kami ikuti dan bahkan kami biarkan dan bahkan kami pelihara, sehingga tanpa sadar niatan jahat itu justru telah membesar dan menguasai akal dan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mengalami pertobatan, bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk mengalami perubahan, dan biarlah hidup kami boleh terus dibangun dan menghasilkan damai. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.